Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Faizadinata, NIM 18602241074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah industri olahraga, yaitu analisis industri olahraga dengan nilai valuasi yang tinggi. Langsung saja ke materinya. Latar belakang industri olahraga. Industri olahraga didefinisikan yaitu semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan olahraga. Dalam perekonomian nasional, industri olahraga merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat pedesaan. Industri olahraga mempunyai peranan yang kuat. Peranan industri olahraga tersebut antara lain dapat mendorong restrukturasi pedesaan ke arah yang lebih berkembang melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran industri. Nilai inti dari industri olahraga bagi konsumen yaitu ingin mencari kesehatan fisik, kesehatan spiritual, dan hiburan. Seperti yang dikutip dari moto Patagonia, tidak ada bisnis di planet yang mati. Jika orang tidak dapat melakukan kegiatan di luar ruangan, industri olahraga akan jatuh. Industri olahraga salah satu sektor yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Rumusan masalah. 1. Industri olahraga dengan valuasi yang tinggi. 2. Bagaimana strategi yang dilakukan? 3. Bagaimana profit yang dihasilkan? Tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui industri olahraga yang mempunyai nilai valuasi yang tinggi, mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan, mengetahui profit apa saja yang dihasilkan dan didapatkan dari industri olahraga tersebut. Bab 2 isi. Industri olahraga dengan nilai valuasi yang tinggi. Indonesia memiliki potensi sumber daya industri olahraga yang luar biasa, yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, tidak mustahil mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan industri olahraga yang terkemuka di ASEAN, bahkan di dunia. Rata-rata usia penduduk Indonesia yaitu 28 tahun. Ini adalah median age. Angka-angka ini menunjukkan dari perspektif demografis bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal produktivitas dan kreativitas. Penduduk yang mayoritas berusia produktif ini juga relatif lebih antusias terhadap olahraga. Salah satu industri olahraga dengan nilai valuasi tinggi adalah wisata olahraga. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya yang berpotensi besar dijual sebagai produk wisata olahraga dan rekreasi dalam bentuk perjalanan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kegiatan olahraga. Sekarang ini kegiatan wisata olahraga di Indonesia semakin maju dan cukup efektif. Ragam kompetisi olahraga internasional yang mulai rutin digelar, yang mengundang atlet dunia dan menghadirkan banyak penonton, mulai event dari Lari Jakarta yang digelar setiap tahun, balap sepeda Tour de Singkarak, balap sepeda Tour de Ijen di Banyuwangi, hingga Tour de Flores di Nusa Tenggara Timur, Ironman di Bintan, hingga lomba selancar dan para layang. Pengalaman wisata untuk menikmati petualangan dari olahraga-olahraga yang menyajikan tantangan seperti bermain kano, para layang, menyelam, berselancar, mendaki gunung, dan berkuda tujuan di seluruh dunia telah berkembang semakin populer di Indonesia. Di Indonesia, pariwisata olahraga masih merupakan fenomena baru. Pengembangan pariwisata olahraga mulai banyak dilakukan. Terlebih saat ini Indonesia telah masuk agenda pariwisata olahraga dunia. Oleh karena itu, pariwisata olahraga saat ini mendapat perhatian besar dari pemerintah, sektor swasta, sektor industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat. Wisata olahraga atau pariwisata melalui olahraga adalah paradigma baru dalam pengembangan pariwisata dan olahraga di Indonesia. Potensi pariwisata olahraga yang cukup besar di Indonesia memerlukan kesiapan sarana prasarana yang dimiliki dan sumber daya manusia yang profesional. Diperlukan pengembangan potensi wisata olahraga meliputi faktor fasilitas, sumber daya manusia yang mempunyai karakter, kompetensi, dan kolaborasi dengan kebijakan dan strategi
yang mengutamakan pelaksanaan manajemen kepariwisataan Indonesia. B. Strategi. Dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah 1. Pembangunan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibanding dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga, baik di tingkat ASEAN, Asia maupun dunia, sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, China, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusasaan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. 3. Manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu, dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan olahraga. Yang keempat, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga, baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan, merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Tersedianya dukungan iptek termasuk sarana laboratorium, pengajaran, dan pelatihan. Di Indonesia, olahraga nasional masih belum menjadi pilihan tontonan masyarakat kelas menengah atas. Tontonan ini identik dengan masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas, olahraga internasional masih menjadi tontonan yang mereka tonton. Hal ini boleh jadi disebabkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di dalam negeri masih belum senyaman di negara-negara lain. Bahkan dibanding dengan negara tetangga, infrastruktur yang ada masih kalah jauh. Dari segi kenyamanan, di negeri tetangga harus diakui memang masih lebih baik. Tak heran bila masyarakat kelas menengah atas di Indonesia justru lebih suka pergi ke luar negeri daripada menyaksikan event-event di dalam negeri sendiri. C. Profit yang dihasilkan. Keuntungan yang dihasilkan dari pariwisata olahraga yaitu 1. Meningkatkan ekonomi di sekitar pariwisata berlangsung. 2. Meningkatkan area wisata yang potensial. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Meningkatkan produk-produk pemasaran lokal. 5. Memperkenalkan berbagai jenis budaya daerah. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dari pembahasan di atas yang dapat disimpulkan yaitu olahraga dan pariwisata merupakan dua disiplin ilmu yang dipadukan sehingga memiliki kekuatan dan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, olahraga pariwisata mendapat perhatian besar saat ini baik dari pemerintah, swasta, industri pariwisata, akademisi maupun masyarakat luas. Sport tourism saat ini merupakan paradigma baru dalam pengembangan pariwisata dan olahraga di Indonesia saat ini. Sport tourism terus berkembang pesat dan diminati oleh wisatawan yang didominasi oleh kalangan muda. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.